Bab 2. Persepsi dan komunikasi. Yang berbahaya bukanlah hal-hal baru yang kita pelajari, tapi yang berbahaya adalah hal-hal lama yang kita percaya dan ternyata itu salah. Mark Twain. Bab ini membahas tentang pemahaman pengorganisasian persepsi dalam konteks komunikasi, yaitu melalui penjelasan bagaimana kita mengelola persepsi, atribusi, sikap, kepribadian, dan komunikasi. 1. Mengelola persepsi. Dalam setiap peristiwa yang kita alami, kita dihadapkan pada bentuk stimulus di dalam pikiran yang membentuk menjadi persepsi. Semakin besar peristiwa yang kita perhatikan, semakin banyak persepsi yang tanpa sadar kita bangun. Persepsi positif dan negatif yang kita bangun akan berdampak pada tindakan, keputusan, bahkan jalan hidup kita. Jika kita tidak pandai dalam mengelola persepsi, maka persepsi yang akan mengelola pikiran kita. Penilaian seseorang terhadap Anda merupakan sebuah perbandingan dan membuat persepsi antara yang ada di dalam diri orang lain dengan apa yang ada di dirinya sendiri. Persepsi keliru yang orang lain bangun pada diri kita sejak masa kecil menjadi virus mematikan yang akan terbawa kuat pada fase kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, pentingkah untuk mengelola persepsi? Pada bab sebelumnya, saya sudah membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi. Berdasarkan penelitian TOHA 2006, menunjukkan bahwa fisik adalah faktor yang dinilai baik buruknya seseorang, di mana bersih dan rupawan dinilai memiliki kesan yang lebih menarik dibandingkan yang jelek. Hal ini dikarenakan kesan yang kurang positif tentang orang dari suku tertentu akan menyebabkan seseorang kurang antusias membuat hubungan dengan orang dari suku tersebut. Faktor dari dalam diri sendiri dan orang lain juga dapat dipengaruhi oleh situasi saat hubungan interpersonal dilakukan. Faktor situasi dapat berupa konteks fisik dan konteks sosial dari lingkungan sekitar. Penilaiannya hanya berdasarkan pandangan fisik, dan pandangan ini dipengaruhi nilai yang diyakini untuk memengaruhi individu lain tanpa proses validasi yang akan berbahaya apabila disampaikan kepada anak-anak kecil. Aurelius 2012-23. Putri seorang anak perempuan yang memiliki kebiasaan mengurung diri di dalam kamarnya. Nampaknya, Putri adalah anak yang sangat membenci dirinya sendiri. Dia berkata, "Aku gak pernah minta untuk dilahirkan kok. Kalau hidupku ini memang kehendakku, aku tidak akan pernah lahir dengan wajah seperti ini." Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini? Ternyata ketika duduk di kelas 4 sekolah dasar, dalam suatu kesempatan liburan, bibinya berbincang dengan ibunya, dan dia mendengar ibunya berkata, "Tapi kalah cantik ya." Putri kecil yang mendengar kalimat tersebut lalu membandingkan dengan kakak perempuannya yang sudah kelas 10 SMA saat itu. Bagi Putri, dia hanyalah produk cacat yang tidak berguna. Apapun yang dilakukan hanyalah sekumpulan kekurangan yang tidak perlu dihargai. Betapa berbahayanya persepsi apabila disampaikan kepada anak kecil yang cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan cara membandingkan dengan orang lain. Dalam kasus ini, keadilan terjadi pada masing-masing pihak yang terlibat dalam interaksi sosial, sama-sama memberi dan menerima dalam proporsi yang seimbang. Hanya dampak dari persepsi tersebutlah yang berpengaruh pada kondisi psikologis anak pada fase kehidupan berikutnya. Pentingnya mengelola persepsi sekilas terlintas benar dalam pikiran kita.
Tapi apakah pikiran tersebut berarti sebuah fakta yang menjadikan kebenaran pada diri sendiri tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan? Dua, atribusi. Penjelasan untuk perilaku orang-orang disebut attribution. Dalam kehidupan sosial, bagaimana individu cenderung meremehkan pengaruh situasilah yang menyebabkan perilaku seseorang karena kita terlalu tinggi dalam menafsirkan peran atau penampilan pribadi. Atribusi merupakan suatu usaha untuk menjelaskan apakah perilaku individu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu, kita mencoba menentukan apakah hal tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah apabila kita meyakini bahwa tingkah laku seseorang muncul dari dirinya sendiri, bukan didorong lingkungannya. Sedangkan faktor eksternal diyakini sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang karena adanya tekanan situasi. Contohnya, apabila seseorang datang terlambat, kemudian Anda menilai hal ini disebabkan oleh karyawan tersebut terlambat bangun, maka hal ini adalah faktor internal. Sebaliknya, apabila menilai karyawan terlambat akibat lalu lintas macet, maka ini merupakan faktor eksternal. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menetapkan apakah suatu perilaku beratribusi internal atau eksternal, yaitu A. Konsensus. Apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama? Makin banyak yang melakukan, makin tinggi konsensus. Semakin sedikit yang melakukannya, maka makin rendah konsensus. B. Konsistensi. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama dalam situasi yang sama? Konsisten tinggi jika pelaku melakukan perilaku yang sama. Konsisten rendah jika pelaku tidak melakukan perilaku yang sama pada situasi yang sama tersebut. C. Kehususan. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda? Contoh, seorang karyawan yang terlambat akan dinilai pemalas, yang dimana atribut ini merupakan faktor internal. Untuk menilai orang lain berdasarkan sifat-sifat, tujuan, atau kemampuan tertentu, kita harus membuat atribusi atau kesimpulan tentang mereka. Umumnya, seseorang melihat pada kesan pertama, first impression, terhadap seseorang, dan kesan pertama tersebut tidak didukung oleh bukti. Kemudian, muncul masalah bahwa ketika kita membentuk kesan kepada orang lain melalui kesan pertama, maka kita telah menginterpretasikan perilaku secara keseluruhan, yang kemudian terlihat sesuai dengan kesan pertama kita. Menurut Fritz Heider dalam Ali Zamar dan Nasbahri Couto, Psikologi Persepsi dan Desain Informasi, bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dua fokus perhatian di dalam mencari penyebab suatu kejadian, yaitu sesuatu di dalam diri atau sesuatu di luar diri. Dua fokus perhatian di dalam mencari penyebab suatu kejadian, yaitu sesuatu di dalam diri atau sesuatu di luar diri. Apakah seseorang melakukan pencurian karena sifat dirinya yang memang suka mencuri, atau karena faktor di luar diri? Dia mencuri karena dipaksa situasi, misalnya karena dia harus memiliki uang
untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit keras. Bila kita melihat atau menyimpulkan bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan karena sifat-sifat kepribadiannya suka mencuri, maka kita telah melakukan atribusi internal. Tetapi jika kita melihat atau menyimpulkan bahwa dia mencuri dikarenakan tekanan oleh situasi tertentu, misalnya mencuri untuk membeli obat, maka kita melakukan atribusi eksternal. Tiga, sikap. Proses persepsi berkenaan dengan bagaimana persepsi terbentuk dan bagaimana persepsi mempengaruhi sikap dan perilaku. Ini berarti proses persepsi menggambarkan bagaimana objek, kejadian, dan orang diterima dan bagaimana melakukan persepsi tersebut diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan sehingga membentuk arti tertentu bagi orang yang memandang. Maka dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses kognitif yang dialami seseorang dalam menerima data atau segala sesuatu, objek, benda, kejadian, manusia yang berasal dari lingkungannya melalui panca indera. Selanjutnya diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran pengertian tertentu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Oleh karena itu, tiap-tiap individu memberi arti kepada stimulus. Maka individu yang berbeda-beda akan melihat barang yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Persepsi dan sikap merupakan hal yang menjadi satu kesatuan, yang merupakan komponen yang saling berhubungan. Dalam suatu peristiwa, jika persepsi dan sikap dapat dijalankan atau diterapkan dengan baik dan benar, maka hubungan dengan individu lain dapat berjalan dengan baik dan dapat menjalin hubungan baik antar pribadi atau antar kelompok. Untuk itu, hendaknya dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di dalam kelompok agar dapat mengerti dan menerapkan tentang persepsi dan sikap yang baik. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sikap adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Pada bulan Februari 2015, kasus pelayanan buruk terjadi di Kabupaten Bekasi. Wandi adalah warga Villa Mutiara, penderita infeksi paru-paru, peserta BPJS kelas 2. Wandi harus menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD setelah selama 3 hari di IGD tidak ditangani serius dan tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan karena obat di RSUD habis. Kasus kedua adalah meninggalnya 2 pasien di salah satu rumah sakit di kota Tangerang akibat kesalahan menyuntikkan obat anestesi yang disebabkan label obat dan isinya tidak sesuai. Kedua pasien mengalami gatal-gatal yang disertai kejang-kejang dan berakhir dengan kematian. Kasus ketiga adalah bayi berusia 12 hari bernama Habibah yang telah meninggal di RS daerah Cikarang. Namun jenazahnya ditahan oleh pihak RS hanya karena pihak keluarganya diharuskan membayar 24 juta, sementara orang tuanya hanya sanggup membayar
juta. Rentetan kasus di atas sangatlah memprihatinkan kita semua dan menambah panjang daftar hitam buruknya layanan kesehatan di Indonesia. Menurut Agung Nugroho, Ketua Nasional Rekan Indonesia, tentu hal tersebut sangat disayangkan karena dampak dari buruknya pelayanan adalah nyawa manusia. Ternyata di negeri kita masih dihadapkan oleh buruknya pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh RS. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan, telah lalai dalam menjalankan amanat UU RS tentang pengawasan dan pembinaan terhadap RS, di mana pemerintah kurang memberikan sanksi yang tegas terhadap RS atas kelalaian dalam menjalankan pelayanan kesehatan menyebabkan kematian. Sumber http://suarajakarta.co/lifestyle/kesehatan. Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan buruk merupakan sikap yang di dalam sebuah organisasi, yaitu perilaku individu dan organisasi, bertentangan dengan standar pelayanan sebuah rumah sakit. Ketika kita membahas mengenai perilaku sikap di dalam sebuah organisasi, maka itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Contoh di atas adalah dampak sikap organisasi pada kematian seseorang. Perilaku kelompok atau organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Terkait dengan persepsi di dalam organisasi, akan kita bahas pada bab 4 dalam buku ini. 4. Kepribadian. Kepribadian seseorang mulai terbentuk saat kelahiran dan saat ia berinteraksi dengan individu di lingkungannya. Selain 2 faktor pembentuk kepribadian di atas, terdapat juga 3 faktor yang dianggap turut membentuk kepribadian seseorang, yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor situasi. Keturunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu adalah faktor keturunan, yang merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan, seperti konstitusi dan struktur fisik, dan kecakapan potensial, bakat, dan kecerdasan. Faktor keturunan biasanya bersifat kodrati yang sulit untuk dimodifikasi. Seberapa kuat pengaruh keturunan sangat bergantung pada besarnya kualitas gen yang dimiliki orang tua. Pendekatan keturunan mengatakan bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seorang individu adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom. B. Lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang dibesarkan. Lingkungan yang dipaparkan pada seseorang memainkan peranan penting dalam pembentukan kepribadian orang tersebut. Pertimbangan yang seksama terhadap argumen-argumen yang mendukung keturunan maupun lingkungan sebagai penentu utama dari kepribadian mengarah pada kesimpulan bahwa keduanya adalah penting. Keturunan menentukan parameter-parameter atau batas-batas luar, tetapi potensi penuh seseorang akan ditentukan oleh seberapa baik orang tersebut menyesuaikan diri dengan tuntutan dan persyaratan lingkungan. C. Situasi. Kepribadian seseorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten,
berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. Sikap kepribadian memiliki karakteristik mencakup rasa malu, agresif, patuh, malas, ambisi, setia, dan takut. Seluruh karakteristik tersebut ketika digambarkan dalam sejumlah situasi yang luas disebut sifat kepribadian. Semakin konsisten karakteristik dan semakin sering terjadi dalam situasi berbeda, maka akan semakin penting bahwa sifat dijelaskan dalam individu. Setiap individu memiliki karakteristik sendiri yang unik. Kumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki oleh individu dan bersifat permanen biasa disebut kepribadian, personality. Kepribadian dapat digambarkan melalui kepercayaan diri, dominasi, otonomi, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi. Misalkan seorang individu mungkin menganggap dirinya sebagai seorang yang berjiwa petualang dan maskulin, tentu akan menyukai rokok yang dapat menggambarkan kepribadiannya. Rokok Marlboro dan gudang garam yang dicitrakan dengan perkenaan jiwa petualang dan maskulin tentu akan sesuai dengan pribadi individu tersebut. Perusahaan berusaha membangun brand image yang sesuai dengan citra pribadi target pasar. 5. Komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita memilih pesan dari pernyataan lawan komunikasi kita untuk kita tanggapi dan mengabaikan pesan-pesan atau bagian-bagian pesan yang lain. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu orang kepada orang lain. Bisa melalui telepon, surat, pembicaraan, ekspresi, kombinasi cara tersebut, dan lain-lain. Bentuk komunikasi sesungguhnya memang kompleks atau rumit, sehingga sadar atau tidak sadar kita cenderung memilih apa atau mana yang kita persepsikan dan kita tanggapi. Persepsi kita sering bersifat tentatif atau sementara sampai mendapatkan konfirmasi atau dibenarkan oleh lawan bicara kita. Persepsi sangat tergantung kepada komunikasi. Sebaliknya, komunikasi juga tergantung pada persepsi. Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu, termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan, dan tanggapan terhadap hasil yang dicapai. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan. Setiap aspek yang terbentuk akan membutuhkan proses yang dinamakan proses sosial. Salah satu bentuk umum proses sosial adalah interaksi yang terjadi setiap hari antar individu, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Interaksi yang telah terbentuk akan menjadi suatu yang vital dan menjadi sebuah kebutuhan dalam masyarakat luas. Selain itu, kaitan interaksi ini dengan seorang individu adalah memberikan sebuah nilai pengalaman ataupun pesan hidup yang didapatkan dari komunikasi, interaksi secara terus-menerus. Kemudian akan terbentuk sebuah persepsi tentang apa yang harus dilakukan dalam bermasyarakat. Untuk lebih lengkapnya, pembahasan komunikasi akan saya jelaskan pada bab berikutnya.